Jadi inilah tampilannya lur, Taman Bunga Agrowisata Gerbastani. Ini seger sekali di mata ini lur. Ini ada tempat berteduhnya itu ada 4 lur sekarang lur. Tempat untuk menuju ke Taman Bunga. Kalau nggak mendung itu ada sunset, mantap sekali lur. Ini lebih lebar, seperti kangkung. Kemudian sebelahnya ini ada bayam hijau. Menurutku sih ini bukan brokoli ya, ini bunga kul. Nah, ini namanya bunga kul. Ini seger-seger lur. Serius, memang kalian harus datang sendiri lur ke sini lur. Ini sih katanya varietas baru dari panah merah. Pengunjung kalau mau ke sini, saya sarankan sih sore atau pagi gitu, biar nggak panas. Jadi kalau di shoot dari sana, dari orang yang duduk itu 2 orang itu, ada tempat sholat. Yang ditanyakan pengunjung itu kok nggak ada tempat musola, juga ada kamar mandi. Oke, selamat sore lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dari channel Kim Gedung Kecil. Nah, ini sekarang saya ada di Agrowisata Gerbastani yang masih ini geladi bersih lur. Jadi pembukanya besok lur. Nah, ini umbul-umbul sudah tertancap, kemudian itu juga ada sound system, dan ini dia taman bunganya lur. Ini gapurannya seperti ini lur. Nah, ayo kita jalan-jalan ke sana lur. Nah, jadi kalau untuk yang tahun kemarin itu kan di sini kan nggak ada yang kayak gini ya. Ya cuma sekedar tanah, cuma di sini ada tempat berteduhnya. Kalau yang kemarin loh ya, ada tempat berteduhnya dan ada tulisannya gapura, dan tulisannya sekarang pindah ke sana lur, pindah di atas joglo. Jadi ada perubahannya seperti itu. Dan di sini ini karena ini masih sore ya lur, jadi ini bagus sekali lur di sore kayak gini lur. Jadi yang recommended untuk datang ke sini itu sore sama pagi. Kalau siang sih ya bagus ya, cuma panas. Untuk bunganya ini ada bunga marigold yang di sini di mix sama celosia yang kuning. Kemudian ini ada tanaman bawang merah. Ini segar sekali nih bawang merahnya. Terus mana lagi ya? Ini juga bawang merah. Terus yang baru lagi ini ada ini lur, apa? Ada tempat berteduh. Tempat berteduhnya ada 2 sih, bentar ya, aku tak kesana dulu. Nah, kita shoot dari sini aja. Wow. Nah, ini ada tempat berteduhnya itu ada 4 loh sekarang lur. Karena kemarin itu banyak sekali pengunjung yang komplain kok tempat berteduhnya ini kurang banyak. Oke, dibuatkan tempat berteduh 4. Terus kemudian ada itu lur, ada joglo mini. Jadi taman bunga mini itu ada 2, di sebelah barat sana, kemudian yang di sebelah timur sana. Jadi banyak sekali kalau tempat berteduh di sini loh. Ini ada tanaman bawang pre, cuma masih kecil begitu lur. Kalau yang sudah besar, agak besar itu yang di sebelah barat sini. Oke lah. Jadi inilah tampilannya lur, Taman Bunga Agrowisata Gerbastani. Nah, kayak gini. Jadi ini sepi ya lur, karena ini masih steril. Jadi pengunjung masih belum diperkenankan untuk masuk ke sini. Dan apa sih yang membedakan yang tahun lalu sama yang sekarang? Nah, ya selain joglo tadi itu ada banyak. Ini yang maskot utamanya yang di sini. Ini lebih besar lur. Kemudian ada tangganya lebih maju ke sini. Jadi ini kalau dari panitia itu biar pengunjung itu tidak lewat ke taman bunga, itu tidak lewat dari situ. Jadi makanya untuk taman bunga ini lewatnya dari sini lur. Nah, dari sini mana wis? Nah, ini dari sini. Jadi ini ada tempat untuk menuju ke taman bunga. Jadi anunya cuma 1 ya, jalannya cuma 1. Kita ke sana lagi. Untuk bunganya, ini mantap sekali loh. Ini seger sekali di mata ini loh. Nggak tahu ya kalau dari kameraku, mungkin kameraku kurang bagus ya. Jadi ya begini-begini saja. Tapi kalau memang harus ke sini
sendiri lur, harus bisa menikmati sendiri, terutama kalau sore hari ini berhubung mendung ya lur. Kalau nggak mendung itu ada sunset, mantap sekali lur. Terus ini ya, ini juga lebar sekali lur, sekarang lur. Sudah ada lampunya, cuma info terakhir ini tidak dibuka untuk malam hari gitu. Jadi mulai jam 7 sampai jam 7 pagi ya, jam 7 pagi sampai jam 5 sore aja begitu ya. Kita terus ke belakang, ada apa lagi ya ke belakang. Ini lama lur aku nggak buat konten YouTube lur. Ini tak buatkan guys. Atau kalau mau tahu terkait update terkini terkait Gerbastani ini, bisa follow di akun TikToknya Kim Kedung Rejo atau di akun Gerbastani itu sendiri. Bedanya juga yang sama yang tahun kemarin, ini jalannya yang bawah ini mana wis. Nah ini lebih lebar. Evaluasi yang tahun kemarin itu ternyata terlalu sempit sehingga pengunjung itu kalau salipan itu nyenggol bunga, terutama yang marigold ya. Yang ini yang kuning-kuning ini namanya kan bunga marigold. Nyenggol bunga akhirnya patah. Begitu. Jadi ini diperluas, tapi ya cuma satu ini aja yang bisa dimasuki. Kalau yang di sela-sela itu tidak bisa dimasuki lur. Begitu. Terus ini ada tanaman-tanaman yang siap panen seperti kangkung. Kemudian sebelahnya ini ada bayam hijau. Bayam hijaunya ada 2. Enggak, maksudnya bayamnya ada 2. Yang nah itu yang ungu-ungu itu bayam merah. Begitu. Terus di sebelahnya itu ada tanaman sawi cuma masih kecil. Loh, kenapa kok masih kecil ya? Apa tanamnya telat? Iya, memang sengaja ditelatkan karena supaya untuk tampilan juga. Karena tampilan itu juga penting loh. Pengunjung juga tanya, ternyata pengunjung itu kesini tidak hanya untuk mencari spot selfie di bunga. Ternyata tanaman-tanaman hijau gini juga termasuk enak dipandang, begitu katanya. Dan ini lagi lur, yang tanaman yang bagus ini lur, ada brokoli. Orang-orang sih nyebutnya brokoli ya. Cuma kalau menurutku sih ini bukan brokoli ya, ini bunga kul. Kalau brokoli itu katanya yang hijau itu, yang ditanam di area pegunungan. Kalau yang di sini kan ini bunganya kuning. Bentar ya, tak carikan yang sudah berbuah. Jadi bunganya kuning, ini namanya bunga kul. Indio. Aku tak masuk ke dalam. Nah, ini dia lur, ada lur. Nah ini lur, tidak fokus. Nah ini namanya bunga kul. Ini seger-seger lur. Serius, memang kalian harus datang sendiri lur ke sini lur, biar bisa menikmati secara langsung tampilan dari Gerbastani tahun 2025. Terus ini juga ada tanaman terong. Nah ini kemarin ini ya, kalau terong ini tahun kemarin itu pas waktu pembukaan itu belum ready. Dan sekarang mungkin dievaluasi sama yang punya terong ini. Jadi sekarang sudah ready seger-segernya lur. Jadi tanggal 5 siap panen. Dan termasuk ini juga labu air ready juga. Selain labu air untuk tanaman yang merambat ini, juga ada labu suprema. Jadi bulat-bulat kayak gini. Ini sih katanya varietas baru dari panah merah. Maaf ya aku tidak promosi. Untuk rasanya seperti apa saya masih belum tahu ya, karena varietas baru. Jadi perlu dicoba. Untuk harga, waduh saya kurang paham lur kalau harga. Oke, ini kita kemana lagi ya? Kita ke area sana ya, ke area barat sana. Ada yang baru, ada apa aja? Oke lah, stay tune aja. Nah ini aku udah sampai di barat, di ujung barat. Kalau tahun kemarin yang di ujung barat ini tidak ada para-paranya seperti ini lur. Kalau sekarang ada. Ini juga sebagai tempat berteduh juga lur. Ya meskipun nggak ada tempat duduknya ya. Ini ada tanaman jagung juga. Ini jagung pulut lur. Sekarang jagung pulut di sini lur. Tidak hanya jagung pulut yang warna ungu. Sekarang
jagung pulutnya itu ada 3 varian. Yang warna ungu itu pasti ada. Terus kemudian ada juga yang warna putih lur. Untuk rasanya ya sama, ada punal-punalnya dikit. Ya seperti layaknya jagung pulut itu, yang ungu itu. Cuma beda warnanya aja. Kemudian juga ada jagung pulut juga 2 warna, putih sama ungu. Jadi ada 2 warna, warna-warni gitu lur. Warna-warni tapi 2 warna cuma. Begitu. Dan itu juga ada ready. Kalau untuk yang warna-warni itu panennya belakangan ya. Paling cepat itu panennya 30 Agustus, tanggal 30 Agustus. Itu panen perdana yang kloter pertama. Loh kok tahu? Ya, aku sing nandur kok. Ini juga ada banyak bergelantong-gelantong, ini labu air. Ini juga sorry, ini labu madu lur. Ini labu madu namanya. Kalau labu airnya tadi sana lupa ya, nggak ke syuting. Jadi pengunjung kalau mau ke sini, saya sarankan sih sore atau pagi gitu, biar nggak panas. Tapi kalau emang pengennya cari yang sepi-sepi, mau buat video mungkin kalau sesek-sesek mungkin nggak enak, nggak bagus videonya, itu bisa datang siang. Tapi kalau siang itu ya panas, karena ini kan area persawahan lur, panas. Tapi jangan khawatir, meskipun panas nanti haus, nanti banyak stand-stand kuliner di sana. Kita nanti review stand-stand kuliner itu seperti apa sekarang. Kalau stand kuliner sekarang itu standnya itu lebih lebar. Jadi kalau untuk yang jualan-jualan itu enak, tidak sempit-sempitan, tidak desak-desakan. Kita review joglo taman bunga maskot mini yang baru. Jadi ada 2, tapi aku nggak review semua ya. Aku review salah satunya aja. Jadi ada yang dari barat, ada yang dari timur. Ini aku review yang dari barat saja. Jadi pintu masuknya dari sini. Ini masih ya begini ya, masih belum tertata rapi, cuma dibersihkan aja. Jadi dikelilingi bunga-bunga juga. Bunga-bunganya ini yang tidak ada marigold ya di sini. Jadi cuma ada celosia kuning sama penop. Cuma sayangnya celosianya masih belum ready, tapi sudah prospeknya sudah gemuk-gemuk. Nah, ini lampunya belum hidup ini. Jadi begini loh. Jadi ini sebenarnya konsepnya ini niru Taj Mahal gitu yang dari India itu. Jadi kalau di shot dari sana, dari orang yang duduk itu, 2 orang itu, jadi seakan-akan itu kayak Taj Mahal gitu. Tapi ya ini yang versi Gerbastani ya, sebegitu gini aja lah. Oke, kita lanjut kemana lagi? Kita lanjut ke sana. Pokoknya tak review semuanya terkait agrowisata Gerbastani 2025 biar jadi referensi jenengan kalau mau datang ke sini. Oh ya, untuk tiketnya sendiri itu 7.000 lur di sana. Tiketnya sekarang 7.000, naik 2.000 dari yang tahun kemarin. Kalau yang tahun kemarin itu 5.000, sekarang 7.000. Tapi kalau untuk parkirnya tetap. Jadi ini stand kuliner. Ada stand kuliner, juga ada stand produk olahan. Kalau nggak salah ini yang sebelah sini ini stand produk olahan. Sama di depan juga ada taman bunga yang indah sekali nih. Bukan taman bunga sih, ada tanaman bunga. Jadi standnya kayak gini, estetik sebenarnya. Apalagi ini dipadukan dengan lampu-lampu yang kuning-kuning kayak di kafe-kafe itu. Tapi mohon maaf, tapi kalau masalah lampu yang hias-hias gitu ya mungkin dibawa sendiri oleh yang punya stand. Jadi ini yang mau buka stand di sini boleh, nggak harus dari dalam desa Kedungrejo, tapi dari luar desa Kedungrejo juga bisa, asalkan daftar ke penanggung jawab standnya ya, ke Mas itu, Mas Muklis namanya. Dan ini juga masih dalam rangka pemasangan lampu. Nah, kalau untuk yang stand kuliner itu ada di sebelah timur kalau nggak salah. Jadi ada sebelah timur. Jadi ini total ada 22 stand, nggak salah ya Mas. Total 22 stand ya. Oh, 23 stand loh. Totalnya ada 23 stand. Dan ini kayaknya sudah tidak semua, belum semuanya terisi, tapi sudah banyak yang terisi, tinggal sedikit yang belum terisi. Monggo kalau mau daftar bisa DM aku wis.
Nanti tak kasih tahu nomor WA nya Mas yang penanggung jawab stand. Untuk stand sayur, oke, kita review ke sana lah ya. Nah, ini aku udah sampai di dekat pintu keluar, di dekatnya stand sayur. Nah, di stand sayur itu di sebelah sana seperti biasa, belum, tidak ada perubahan. Dan yang baru ini ada ini loh, ada tempat sholat. Yang ditanyakan pengunjung itu kok nggak ada tempat sholatnya. Jadi maksudnya pengunjung itu pengen berlama-lama di sini begitu. Jadi kalau ada tempat sholatnya kan enak gitu, tidak harus keluar dulu, kalau mau masuk lagi bayar lagi gitu. Untuk joglonya ya sama seperti yang tahun-tahun yang lalu, joglonya seperti ini, cuma ya dibersihkan aja, dicat. Dan ini selain stand sayur di sana, di sini juga ada stand-stand produk-produk dari Kedung Rejo sendiri seperti pupuk organik dan lain-lain. Dan ini kalau nggak salah ada stand prioritas. Kalau nggak salah nanti ini akan diisi oleh Bumdes, gitu. Dan terakhir yang mau saya review itu adalah kamar mandi. Jadi ada toilet, ada musola, juga ada kamar mandi. Dan kamar mandinya seperti ini loh. Insya Allah meskipun sederhana gitu, tapi tetap bersih seperti itu. Karena ini masih belum pembukaan, jadi untuk stand untuk barang-barang produk dari sayuran masih ada tapi sedikit. Oke lah, begitu lur kabar dari Gerbas Tani, review dari Gerbas Tani, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Wokakung, Kabupaten Lumajang. Gaskan wis lur, kalau mau ke sini jangan jauh-jauh dari tanggal pembukaan, soalnya ini bunganya ini kan bunga hidup, jadi pastinya ada usianya. Ketika nanti usianya sudah tua nanti bakal mati dan mengering dan tidak bagus lagi. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Kim Kedung Rejo.